Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Landari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, pada pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Baiklah anak-anak, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa video pembelajaran kita di-share sebanyak-banyaknya ya nak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat, sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergolakan pasca kemerdekaan, yaitu pergolakan berkaitan dengan ideologi, pergolakan berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan berkaitan dengan ideologi yaitu contohnya pada PKI Medium, TII, dan G30S PKI. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI yang melatar belakangi yaitu jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 akibat persetujuan Renville. Presiden kemudian menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Pada perkembangannya, Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat atau FDR dari golongan kiri dan kanan. FDR menghasut kaum buruh di pabrik Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948. Pemberontakan PKI Madiun yaitu pada step awal yaitu peta wilayah dan tahapan peristiwa, latar belakang, tokoh pemberontakan dan pelakon yang gugur, upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menyelesaikan dan akhir peristiwa. Kedatangan musuh. Musuh dikirim oleh gerakan komunisme di internasional Moskow ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas RI dari tangan kaum nasionalis. Musuh melakukan fusi, penggabungan Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain-lain menjadi PKI. Musuh dan Amir Syarifuddin mengambil alih PKI dan menentang program Hatta. Ini peta wilayah PKI ya nak. Pada tanggal 8 September 1948 di kota Madiun. Puncak pemberontakan PKI pada tahun 1948. Puncak pemberontakan PKI pada tanggal 8 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet RI. Aksi PKI dilakukan dengan menguasai seluruh kepresidenan Pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politik. Pemberantasan pemberontakan PKI pada tahun 1948. Pemberontakan PKI ditindak tegas oleh pemerintah dengan mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut. Pada awal Desember 1948, operasi pemberantasan pemberontakan PKI dinyatakan selesai. Setelah ada PKI yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sakarmaji Kartosuwirjo. Sakarmaji Kartosuwirjo merupakan anggota Partai Masyumi sejak masa penduduk Jepang
dan bahkan terpilih sebagai Komisaris Jawa Barat. Rencana pendirian negara Islam sebenarnya telah direncanakannya sejak tahun 1942 dengan mendirikan pesantren Sufa yang digunakan untuk latihan kemiliteran pemuda Islam. Hizbullah dan Sabilillah dipergunakan dalam pendirian berdirinya negara Islam. Latar belakang pemberontakan DITII, penolakan keputusan Renville bagi Kartuswirjo yang dianggap merugikan RI. Gerakan RI, yaitu Negara Islam Indonesia ini, bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak kekerasan terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. DTII dalam perkembangannya, negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di negara Indonesia, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, Sekar Maji Maridjan Kartoeswirjo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam Indonesia berdiri berlandaskan azas Islam, dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Selama peperangan, pasukan DITII ini dibantu oleh tentara Belanda, sehingga peperangan antara DITII dan TNI menjadi sangat sengit. Hadirnya DITII ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat karena penduduk tersebut sering menerima teror dari pasukan DITII. Selain mengancam para warga, pasukan DITII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Penyelesaian pemberontakan DITII di Jawa Barat. Upaya persuasif melalui surat yang dinyatakan Muhammad Nasir kepada DITII namun mengalami kegagalan. Operasi militer, operasi Parabatis di Gunung Geber yang mampu mendesak dan memaksa DITII Jawa Barat menyerah pada 4 Juni 1962. Kartoeswirjo berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Operasi ini berhasil berkat divisi Siliwangi, yaitu Kompi C Batalion 328 Kujang II. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Semenjak adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh seorang bernama Amir Fattah. Amir Fattah adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Batalion 52 dan bertempat tinggal di Brebes, Tegal. Dan setelah proklamasi DITII dilaksanakan, Amir Fattah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang dipimpinnya bergabung dengan organisasi DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Maridjan Kartoeswirjo. Operasi Guntur 1954 berhasil menumpas gerakan Amir Fattah. Upaya mengatasi gerakan Kahar Muzakar. Gerakan DITII pimpinan Kahar Muzakar berhasil ditumpas dengan melancarkan serangan operasi militer yang dilakukan secara intensif hingga pada bulan Februari 1965 DITII Kahar Muzakar berhasil ditumpas. DITII daerah Aceh oleh Daud Gureu. Kekacauan Daud Gureu tentang perjanjian Renville karena status Aceh turun menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
Daud Bureu pada 21 September 1993 menyatakan bersatu dengan DITI Kartosuwirjo dan mengikutinya melakukan gerakan-gerakan serentak menguasai kota-kota di Aceh. Penumpasan pemberontakan DITI Aceh dilakukan dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai dengan 28 Desember 1962. Nah, sekarang Angkatan Perang Ratu Adil. Setelah DITI ada juga Angkatan Perang Ratu Adil, yaitu pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling di wilayah Bandung yang menuntut agar diakui sebagai negara federal. APRA bermaksud membunuh beberapa tokoh, diantaranya Sri Sultan Hamengkubuwono, Mr. Ali Budi Harjo, Kolonel CB Simatupang. Kegagalan pemberontakan APRA membuat perasaan anti-federal semakin meningkat. Pada tanggal 30 Januari 1990, RAA Wiranatukusuma mengundurkan diri dari wali negara Pasundan. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.